Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di Universitas Pembangunan Pancabudi ini untuk melaksanakan presentasi online yang akan diupload di media sosial yang bernama YouTube. Yang kami hormatin Ibu Dwi Saraswati SPD MSI sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, nama saya Lucia Dila Apriani sebagai moderator dan dua rekan saya. Saya Yudi Ramanda. Saya Salsaliza Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang, yang dimana materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagang dan juga tujuan dari perusahaan dagang itu sendiri. Yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjual kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Adapun posisi perusahaan dagang di dalam transaksi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produsen, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah orang yang memproduksi barang dan jasa, dan sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang ada di tengah-tengah produsen dan konsumen, saling berinteraksi dengan produsen dan konsumen. Dan juga pengertian dari konsumen adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang itu sendiri. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Yang kedua, pendapatan diperoleh dari transaksi pembelian dan penjualan. Yang ketiga, barang yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu. Keempat, biaya untuk memperoleh barang dagang dilaporkan sebagai HPP. Yang kelima, barang yang belum dijual disebut persediaan barang dagang dan termasuk ke dalam aset lancar. Dan yang terakhir adalah produknya terwujud. Oke, lanjut lagi kita ke aktivitas utama perusahaan dagang. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembelian barang, pengeluaran uang, ketiga, penjualan barang, dan penerimaan uang. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis akun perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan akun dagang dibagi menjadi 8. Yang pertama, akun pembelian. Akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dengan perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan. Akun persediaan adalah akun untuk menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. HPP digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam suatu periode akuntansi. Yang kelima, potongan penjualan atau tunai. Digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual pada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. 6. Akun retur penjualan. Akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena tidak sesuai pesanan. Ke-7, akun potongan pembelian digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang telah diberikan oleh pihak produsen atau supplier pada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Yang terakhir adalah beban pemasaran, digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangnya sehingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, penjualan barang dagang. Yang kedua, retur penjualan dan potongan harga. Yang ketiga, potongan penjualan. Yang keempat, pembelian. Yang kelima, retur pembelian dan pengurangan harga. Yang keenam, potongan pembelian. Yang ketujuh, beban angkut pembelian. Dan yang kedelapan, beban angkut penjualan. Yang pertama ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang terbagi menjadi 2, yaitu penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan secara tunai, transaksinya dapat dicatat dengan mendebitkan akun kas dan mengkreditkan akun penjualan. Sedangkan penjualan secara kredit, transaksinya dicatat dengan mendebitkan akun piutang dagang dan mengkreditkan akun penjualan. Selanjutnya yang kedua ada retur penjualan dan potongan harga. Transaksi ini mengakibatkan akun piutang dagang berkurang. Perusahaan dagang akan menerbitkan bukti transaksi berupa nota kredit. Pencatatan transaksi ini adalah akun retur penjualan di debit dan akun piutang dagang di kredit. Yang ketiga, ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini diberikan oleh penjual agar pembeli melunasi utangnya pada masa potongan sebelum jatuh tempo. Transaksi ini menyebabkan piutang dagang menjadi berkurang. Transaksi ini dicatat dengan mendebitkan akun kas dan mendebitkan potongan penjualan serta mengkreditkan akun piutang dagang.
kelima, ada retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi ini dicatat dengan mendebitkan akun utang dagang dan mengkreditkan akun retur pembelian jika pembelian secara kredit. Tetapi jika pembelian secara tunai akan mendebitkan akun kas. Lalu selanjutnya ada potongan pembelian. Potongan akan diberikan kepada pembeli apabila telah melunasi utangnya selama masa potongan. Transaksi ini dapat dicatat dengan mendebitkan utang dagang dan mengkreditkan potongan pembelian dan akun kas. Yang ketujuh, ada beban angkut pembelian. Beban angkut akan ditanggung oleh pembeli jika syarat penyerahan barang VOB, shipping point atau franko gudang penjual. Pencatatan transaksinya dengan cara mendebitkan beban angkut pembelian dan mengkreditkan akun kas. Lalu yang terakhir ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan timbul jika penjual menanggung biaya pengiriman barang dagang ke gudang pembeli. Beban angkut penjualan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara tunai, yang kedua itu secara kredit. Pencatatan transaksi secara tunai dapat dilakukan dengan mendebitkan akun penjualan dan mengkreditkan akun kas. Sedangkan pencatatan transaksi beban angkut penjualan secara kredit dapat dilakukan dengan cara mendebitkan beban angkut penjualan dan mengkreditkan akun utang dagang. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya perusahaan membeli barang dengan tujuan menjual kembali tanpa memproses lebih dahulu. Oleh karena itu, dalam menjalankan sebuah proses harusnya memperhatikan berbagai karakteristik yang ada serta cara tepat dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada. Oke, untuk semuanya, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ketik aja pertanyaannya di kolom komentar. Kita buka 3 pertanyaan, nanti kita jawab di kolom komentar ya. Baiklah, untuk presentasi kali ini pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video presentasi kami pada kali ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.